dunia santri nggak lepas dari gudiken. Tapi Pak Dokter kelihatannya nggak pernah gudiken. Tampan dipegang set, dilempar ke atas, jauher. Gelandang lagi. Karena adab maupun akhlaknya itu ciri utama daripada seorang santri. Ya, kembali lagi ke Kopi Sesuluh ya, dari obrolan warung kopi bisa dinikmati bahkan sampai di gang-gang maupun di perapatan-perapatan atau juga dinikmati sambil ngopi. Nah, ini lanjut bahasan kita tentang santri, Pak Dokter. Jadi saya kepingin tanya panjenengan dulu pernah mondok nggih? Oh, pernah, cuma sebentar. Oh, cuma sebentar. Nah, mungkin pengalaman di pondok yang seperti karakter tadi sudah dibincang awal nilai-nilai melekat di dunia santri. Kira-kira apa pernah kemudian mengalami mungkin cerita yang sedikit agak nakal ya, barangkali ngambil sandalnya temennya alias gosop, kan kadang-kadang dunia santri tidak lepas dari gosop itu katanya. Terus sendiri. Saya punya pengalaman yang saya pikir itu menarik ketika nyantri di Tebuireng dulu. Oh, nyantri Tebuireng. Oh, gimana tuh? Waktu itu lapar, malam itu lapar. Kemudian masak sendirian, waktu itu kan masih masak sendiri. Setelah masak, selesai, kemudian makan bareng-bareng. Pakai nampan gitu ya? Pakai nampan itu ya, makan bareng-bareng. Terus pada waktu selesai makan, pada nggak ada yang mau nyuci. Teman saya masih ingat namanya Halim itu. Tampan dipegang set, dilempar ke atas, jauher. Gelandang lagi belum tuh. Oke, itu kan hal-hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat. Yang pertama, proses untuk makan saja itu nggak bisa instan, harus masak dulu. Masak dulu. Artinya hidup itu untuk mencapai tujuan itu harus proses, ya, harus proses dulu. Dan santri mengajarkan itu. Mengajarkan itu. Dan itu tidak hanya pada ranah teori, tapi langsung praktek. Kemudian ketika ada makan bersama, itu kan nilai-nilai kohesivitas dibangun di sana. Nah, bahasanya saat itu kompak atau teamwork. Nah, sekarang apapun kerja, apapun usaha, kalau teamworknya nggak solid, nggak akan bisa tercapai. Ya, kelihatan sederhana gitu ya. Itu catatan garis bawah ya. Lalu mungkin barangkali, mohon maaf, pengalaman yang lain, kan seringkali dunia santri nggak lepas dari gudiken. Tapi Pak Dokter kelihatannya nggak pernah gudiken. Enggak, karena sebentar itu ya. Sebentar. Oh, nggak. Kebetulan pada waktu itu kalau di Tebuireng itu kan kalau mandi itu kan panjang, waktu itu ya panjang itu airnya mengalir. Jadi adus sidi-sidi tidak membaur. Jadi resiko untuk itu kecil. Kecuali waktu wudhu saja, karena wudhu masih belum ada keran. Ya, namanya itu tetap ada ya, tetap ada. Tapi itu dianggap sebagai satu hal yang lumrah. Tidak harus didramatisir sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena orang modern itu sukanya mendramatisir gitu. Sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Tapi orang-orang di pesantren itu sesuatu yang besar dikecilkan. Gitu. Dan keunggulan pesantren itu kan begini. Di pesantren A, pesantren B, pesantren C itu punya spesialisasi. Ya, spesialisasi. Kalau kepingin hadis banter pinter ya nang Tebuireng, ilmu alate ya nang Lirboyo, nak fikih ya nggak sampean denanyar kan gitu. Jadi ada spesialisasi. Perguruan tinggi pada waktu itu kan belum sampai ke sana. Masih saya lulusan UNER S1 itu. Dengan yang lain ya mungkin beda-beda saja, sama-sama saja ya. Pernah nyantri tapi masuk UNER. Keren. Jadi inilah yang kemudian sebagai seorang santri itu seharusnya bangga.
bangga. Karena apa? Ada nilai-nilai modern yang sudah dipelajari dan itu sekarang dibutuhkan hari-hari. Ya. Jadi Pak Dokter kan tadi sempat menyebut UNER, tentunya jurusannya tidak agama kan? Tidak. Nah, berarti kan ini santri yang masuk pada dunia umum, yang sifatnya pengetahuannya umum dan tidak melepas karakter santrinya. Artinya ketawaduannya, kemandiriannya tetap dibawa dan bangga dengan santrinya kan? Loh, ya iya. Ya harus tetap, karena saya pikir realistis saja ya. Realistisnya begini. Nilai-nilai yang kita terima itu mana sih sisi-sisi yang nggak bagus? Kan bagus semua. Bagus semuanya. Nah, bagus semua kan. Jadi modernitas itu tidak harus diartikan sebagai sebuah simbolik pakaian. Meskipun sarungan, meskipun kopiahan, tapi pola pikirnya itu kosmopolitan. Dia welcome menguasai peradaban teknologi. Kan juga ada masalah daripada yang pewakane boy kayak apa-apa. Lah repot aja. Jadi yang kemudian nilai-nilai simbolik itu kemudian tidak berlaku dalam dunia santri. Akhirnya santri tidak boleh diremehkan dan tidak bisa dikesampingkan. Ya, tinggal itu tadi harus diupdate itu. Itu S1-nya di UNER ya? S2-nya di Malang, S3-nya di UIN. Oh, di UIN. Jadi lucu saya itu sekolah. Jadi pembukaan itu sekolah di madrasah. Kemudian penutupan juga di agama. Di tengah-tengahnya itu macam-macam, SMP, SMA, S1, S2 itu umum semua. Jadi ya memang garisnya seperti itu, garisnya harus dilalui seperti itu. Jadi untuk pengalaman santri yang tadi di waktu di pesantren, ya walaupun sebentar, tapi kan pernah nyantri kan istilahnya kan. Kalau kita kembali ke makna tadi kan mendalami ilmu agama. Itu kalau kemudian setelah sekarang ini yang terjadi seperti ini, maka bagaimana kemudian santri itu bisa menguasai peradaban? Begini, memang untuk yang namanya santri menetap itu cuma sebentar ya, 1 tahun. Tapi untuk santri kalong itu lama sebenarnya. Sejak saya SMA kelas 1 sampai kuliah itu. Nah, nilai-nilai yang kemudian kami tangkap satu saja tadi atas kerja. Waktu itu kami belajar kan, orang santri tahu taklimul mutaklim. Di sana kan kalau cari ilmu itu antara lain ada biaya, ada guru. Lah satu yang kemudian kita tangkap, waktu yang lama. Waktu yang lama. Dulu zaman. Waktu yang lama itu kan sekarang menjadi konsep istilahnya organizational learning. Jadi orang itu dalam suatu organisasi itu harus ada semangat untuk terus belajar. Itu konsep modern sebenarnya. Jadi siapapun sekarang itu kalau ingin maju dalam profesi apapun harus ada semangat untuk terus belajar. Karena apa? Karena perubahan itu terus berlangsung. Yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Ini yang kemudian spirit itu harus kita lakukan. Ayo sekarang ada. Kalau dalam tradisi santri itu kan guru kepada santri itu kan bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan, tapi nilai sikap itu juga ditransformasikan. Nah santri ini gak ispiro iso gak dioreng-oreng, kadang ditangisi, kok iso nemeni kayak gini kan gitu. Didoakan. Iya didoakan. Saya kira kan gak blas ini kan atau angel itu kan satu hal yang menarik. Ya, jadi memang ada dunia santri yang berbeda dengan dunia yang lain yang kita patut bahagia dan berbangga kan untuk menjadi santri. Itu gini Pak. Ada tadi saya katakan, mungkin dikoreksi, ada satu perusahaan di Amerika yang besar sekali. Di sana ada hal yang menarik ketika orang mulai kerja. Orang mulai bekerja itu tidak boleh langsung kerja, tapi ada jeda waktu kira-kira 3 menit sampai 5 menit untuk mendoakan temannya. Ada waktu seperti itu? Iya, untuk mendoakan yang lain.
Lah itu kalau itu kita ambil spirit itu, dah ini api bagusnya gitu loh. Kita membayangkan bagusnya. Belum kerja, dung ono koncone agar lebih baik lagi. Itu kan sebenarnya wajar kan, lama sekali. Dan sekarang itu nampaknya sudah menjadi tradisi. Saya lihat di beberapa perusahaan besar itu ya yang melakukan itu, doa bareng. Padahal itu karakter santri kan? Santri. Ya, dulu kan kalau kita mau mulai ngaji, mau mulai sekolah kan rodi itu billah, kan gitu. Jadi itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukan. Gitu. Tapi mengapa kalau kita semakin ke sini kok mulai dilepas? Kan harus diperkuat kan, harus diperkuat nilai-nilai itu. Jadi saling mendoakan tuh terus diupayakan ya. Diupayakan. Kalau dalam hadis itu dakwatul akhi bidhahril ghaib. Iya. Jadi walaupun yang didoakan itu nggak paham, nggak ngerti, itu lebih mustajabah. Iya. Tapi jarang yang melakukan itu. Kalau nggak sekelas wali nggak. Biasanya wali itu memang suka mendoakan orang lain, walaupun orang lain mencacinya atau nggak tahu sama sekali. Nah, ini tadi yang menguasai peradaban ini saya belum paham. Ya kira-kira. Napa menurutnya tip-tipnya atau santri itu harus bagaimana? Begini, yang namanya peradaban itu kan memiliki makna yang luas. Contoh yang paling gampang begini. Kalau dia seorang santri, kemudian dia itu bertani, ya sekarang harus mengupdate teknologi pertanian. Yang kedua mengupdate ya apa carane masarno barang. Lah itu saja diikuti, kemudian nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai kemandirian tawadhu itu dibangun, itu dengan sendirinya akan memperkuat apa yang basis yang dia jalankan itu. Contoh jam lembaki ayat tadi disampaikan ini depan itu bisa jalan itu kan tidak langsung online jalan, tapi jaringan kan dibentuk dulu. Jaringan dibentuk dulu itu lebih efektif. Ya. Begitu jaringan dibentuk, kemudian online kita masukkan, itu akan lebih cepat, lebih cepat. Karena apapun hubungan personal, hubungan face to face itu tidak akan bisa mengalahkan bentuk-bentuk hubungan yang lainnya. Nah itulah yang contoh. Nah sekolah, kuliah, ya tetap all out. Kemudian menguasai, taruhlah kalau ukuran IPK ya yang bagus. Dibangun itu. Kalau dia jadi guru, ya total untuk warna itu. Jadi semua lini itu harus dilakukan secara profesional. Iya, profesional itu. Jadi santri harus menguasai paling tidak skillnya, ya profesionalitasnya, ngoten. Iya itu. Dengan tidak menghilangkan akhlaknya, karena adab maupun akhlaknya itu ciri utama daripada seorang santri. Iya itu. Ngoten nggih. Itu insya Allah menguasai peradaban. Iya, dia akan seperti itu. Karena itulah yang kemudian sekarang sudah cukup kuat ya, santri melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu gampangane teko nisar munggah itu. Dari sisi pendidikan sudah mulai bagus. Tidak dulu di stigma, dicap wong sarungan itu ya. Tapi sekarang tidak itu lagi, karena sekarang sudah mulai banyak rektor sarungan dari level pendidikannya, kemudian di profesionalnya segala macam. Itu yang kemudian sudah diraih ya, tapi kan nilai-nilai ketawaduan itu ada. Saya punya pengalaman, Mbak Yani. Pengalaman waktu itu di satu komunitas Kemanten. Waktu itu saya ingat salah seorang bunyai dari Jombang itu datang duduk. Itu pejabat yang pernah jadi menteri itu loh, karena santri gitu ya. Itu datang dan cium tangan. Loh itu kan indah kalau dilihat kan indah. Jadi bagaimana nilai-nilai itu kemudian terus dilestarikan gitu. Iya itu. Jadi santri tidak akan pernah hilang ya, walaupun jadi apapun. Baik, kita lanjut pada season berikutnya setelah pesan-pesan berikut
ini. Ya.